Nikita Mirzani ditahan kawan-kawanku semuanya. Waduh, ini pasti bakal jadi berita menghebohkan. Tapi di samping itu, ada seseorang yang langsung pasang badan ketika Nikita ditahan oleh Polda Metro Jaya. Ada juga informasi mengenai bocoran kasus Nikita Mirzani yang konon katanya semakin memanas. Yuk, mendingan daripada kita berlama-lama, langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Laura Mirzani tulis surat permohonan penangguhan untuk Nikita Mirzani. Apa isinya ya, gengs? Nikita Mirzani resmi ditahan atas dugaan kasus pemerasan dan pengancaman yang dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys. Di tengah proses penahanan itu ternyata putri sulung Nikita Mirzani, Laura Mirzani atau akrab disapa Loli, mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan untuk sang ibu. Dalam surat tersebut, Laura juga memiliki pertimbangan yakni sang ibu merupakan single parent atau orang tua tunggal yang bekerja untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil. Laura juga menegaskan jika dirinya akan menjadi penjamin untuk sang ibu. Laura berjanji jika sang ibu tidak akan menghilangkan barang bukti selama proses hukum terus berjalan. Seperti diketahui, Nikita Mirzani dijerat dengan pasal 27B ayat 2 dan pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana hingga 6 tahun penjara. Gimana menurut kalian, gengs? Nah, itu tadi teman-teman ya. Pasang badannya Loli ketika ibunya Nikita Mirzani itu ditahan oleh Polda Metro Jaya atas kasus pemerasan. Gimana kalau menurut kalian? Dari sikapnya Loli yang langsung pasang badan. Ada juga teman-teman informasi yang tak kalah menarik juga ya, masih menyinggung soal Nikita Mirzani. Ini kan masih ditahan ya sama Polda Metro Jaya selama 20 hari ke depan. Yang menariknya itu di bulan ini itu Nikita Mirzani juga merayakan ulang tahun, dan menurut informasi sih kayaknya ini bakal jadi perayaan ulang tahun perdananya Nikita Mirzani di Rutan Polda. Bulan ini bulan Maret, berarti sebentar lagi aku ulang tahun. Aku nerima semua hadiah dan termasuk QRIS ya. Nanti QRIS-nya akan aku posting. Kalau Niki gue ngatur, dia itu orangnya kuat. Aku ngebayangin anak-anaknya. Buat Laura, jaga adik kamu pulanglah ke rumah sayang. Pulang, tinggalkan rumah istimewa itu, kamu pulang jadilah pengganti Aminmu. Oh ya juga sih, yang kasihan selain masalah perayaan ulang tahun tadi, yang kasihan itu Nikita Mirzani kan punya anaknya 3. Yang paling besar itu Loli, tapi sedangkan saat ini posisinya Loli itu tidak ada di rumah. Jadi ada di rumah aman lah istilahnya, gitu. Sedangkan 2 adiknya itu bersama dengan Nikita. Nah, ketika Nikita ini ditahan, ya mereka sendirian di rumah gitu. Makanya ini tadi disampaikan untuk Loli sih ya, tepatnya pesan untuk Loli, ayo Loli pulang aja, gantiin Ami posisi Ami, jagain adik-adik kamu seperti itu. Dan anaknya Nikita kan juga masih kecil gitu loh. Kenapa hanya Nikita Mirzani saja yang dipenjara, yang dipojokkan, yang disalahkan? Padahal jelas dalam Islam bahwa orang yang menyuap dan menerima suapan, dua-duanya itu bersalah. Ar-Rashi wal murtasi finnar. Harusnya Reza Gladys ini juga diperiksa. Karena kenapa ia harus capek-capek menyuap kalau tidak ada hal yang perlu dibungkam? Nah ini nih, ini tolong dong. Nah, ini pertanyaan banyak orang sih sebenarnya Bang ya. Bang Adam, ini sebenarnya pertanyaan banyak orang. Kenapa kok langsung jadi tersangka nih kita? Kok tidak ada langkah-langkah tiba-tiba langsung jadi tersangka gitu loh. Terus sekarang ditahan. Kenapa kok yang satunya enggak diperiksa juga gitu? Karena ini kasusnya kan atas dasar katanya pemerasan. Sedangkan kalau kemarin kan sempat bocor rekaman antara Dr. Reza dan juga Mail. Dari percakapan tersebut ada tuh masyarakat yang menilai ini tuh bukan pemerasan, ini tuh jatuhnya lebih ke penyuapan. Karena nggak mungkin gitu loh, kalau misalkan pemerasan minta uangnya diturunin, ya kan, ngelobi untuk nurunin harga, terus kemudian itu nggak ada unsur paksaan kayak oh lo harus kayak gini, enggak sebenarnya. Kalau aku mendengarkan ya ini kesimpulanku gitu. Tapi lebih ke Dokter Rezanya juga yang memilih tidak ingin nih kita
supaya bicara, berarti kan ada sesuatu di balik itu semuanya yang terjadi gitu loh. Yang mana nih kita tahu, tapi Dokter Reza nggak mau itu sampai bocor di publik. Makanya apapun caranya, termasuk dengan mengasih uang yang katanya itu 5 miliar, tapi turun menjadi 4 miliar, itu dilakukan oleh Dokter Reza. Berarti jatuhnya kan ini bukan pemerasan, iya kan? Kalau memang berani penyidik mengatakan penetapan tersangka harus berlanjut. Tapi yang saya minta bukan hanya itu yang berlanjut. Supaya saya tegaskan lagi, tidak ada api kalau tidak ada asap. Kan pernah saya sampaikan, kenapa sampai mau menyerahkan uang itu kepada Nikita Mirzani? Berarti ada sesuatu yang nggak beres. Kalau memang skincare-nya itu benar, kenapa harus menyuap orang? Kenapa harus berikan uang nggak tanggung-tanggung? Untuk apa ini? Kalau memang betul-betul dia legal, terdaftar di BPOM, sudah diverifikasi, sudah disurvei, dan hasilnya juga sudah memenuhi standar, tidak mengandung zat kimia, tidak mengandung merkuri, tidak mengandung zat berbahaya, ya kenapa harus takut? Tapi faktanya kan dilakukan. Menurut hemat saya, dua-dua itu harus diperiksa. Jangan Nikita saja, Reza juga harus diperiksa. Kenapa kau menyerahkan uang itu? Dalam rangka apa kau serahkan? Dalam ini berarti kau nggak benar. Menurut hemat saya seperti itu. Jadi juga dari pihak Reza juga nggak usah teriak-teriak juga, introspeksi juga. Kenapa kau melakukan hal itu? Yang sialnya nanti pada saat uji keterangan nanti kita menyampaikan bahwa dibuka semua itu karena masalahnya saya bukti ya ada ini. Ya masuk dua-duanya. Bang, ya seperti omongan yang dari bilang kan pengacaranya mungkin Bang Fahmi juga bilang mana ada pemerasan, ada malah justru dari si Reza WhatsApp ke Mail itu bilang suruh nge-review skincare yang baik-baik. Itu yang tadi Abang bilang berarti benar ada di balik itu Bang. Ya kalau pengacaranya yang bilang yang itu ya sah-sah aja, itu kan bela pengacara. Kalau pengacara yang waras nggak seperti itu gitu. Pengacara yang waras sudah berpikir uang berpindah dari satu tempat ke tempat yang jumlah yang besar berarti ada sesuatu. Tapi karena dia lawyersnya, namanya lawyers itu membela. Tapi ingat, yang saya tidak suka kalau lawyers membela perilakunya, membela perbuatannya. Seorang lawyers yang benar adalah membela hak-haknya. Karena dikasih uang terus dibela, dia membunuh, dibela juga dia nggak membunuh, kan nggak benar. Yang dibela hak-hak si pembunuh ini apa? Itu yang harus dibela. Makanya kita jadi pengacara juga yang benar juga tuh, jangan membela yang bayar, membela yang benar. Gitu. Siap. Berarti di terakhir. Wah menarik nih, ini bocoran dari mantan Karawasik ya, Irjen Pol Rizky Sitohang, yang sebenarnya sama tadi, hampir sama dengan pemikiranku. Ya menyatakan kalau semisalkan ini pemerasan gitu ya, nggak mungkin tuh ada kalimat-kalimat seperti itu gitu loh. Kalau semisalkan memang pemerasan, ya harusnya nggak kayak gitu dong dari rekamannya. Pertama, rekamannya kan itu tidak menunjukkan adanya pemerasan. Terus kemudian kenapa kok langsung cepet banget nih Nikita ditetapkan sebagai tersangka tanpa melewati beberapa proses terlebih dahulu. Sedangkan Dr. Reza Gledis juga tidak diperiksa, yang mana menurut Irjen Pol Ricky ini harusnya dua-duanya diperiksa. Kalau kita beracu pada rekaman yang tersebar di media sosial, itu jatuhnya soalnya bukan pemerasan tapi penyuapan. Sedangkan kalau penyuapan itu dua-duanya harus ditahan. Begitu. Ini kronologisnya teman-teman ya. Artis Nikita Mirzani dan asistennya Mail Syaputra sama-sama ditahan atas status sebagai tersangka dugaan pemerasan. Diajukan 109 pertanyaan ke NM, 99 pertanyaan ke LM. Ditahan sejak Selasa 4 Maret 2025. Ditahan untuk 20 hari ke depan. Nah ini kalau responnya Nikita Mirzani ini pernah mengatakan nggak gimana-gimana katanya, biar cepat selesai masalahnya sesuai kemauan. Waduh. Kalau saya tadi kan sederhana, ada atau tidak ada, selama itu tidak ada interaksi, pasal 368 dipertanyakan. Kalau pasal 27 selesai kita amini, itu loh, ya kan? Karena kalau pasal 27 diberlakukan sangat jauh.
untuk masuk ke dalam TPPU. Ini kita itu terstigmatisasi, sudah terlabel individualnya itu sebagai dugaan pelaku pemerasan. Dan kenyataannya tidak ada yang namanya disebutkan ancaman pemerasan. Kita tadi udah eksplorasi pasal per pasal, tidak ada ancaman pemerasan. Yang ada ancaman pencemaran. Oh, ini menarik nih. Ada yang beda Kalau lagi saya tadi nih. kan sederhana, ada atau tidak ada. Oh, ini dari pakar hukum J.J. Armstrong yang membenarkan gitu ya. Membenarkan pasal hukumnya yang dikenakan kepada Nikita Mirzani, yang mana ternyata itu tuh nggak ada. Soal ancaman dan pemerasan tuh nggak ada. Yang ada ancaman dan pencemaran nama baik, itu yang betul. Oh, kok bisa gitu? Oh, tadi kita membahas soal Nikita Mirzani, teman-teman ya. Kali ini kita bergeser ke kabar Pertanyaannya bahagia. udah selama 4 tahun pertanyaan sama kan ulang tahun. pertanyaannya sama mulu kak, jawaban aku tetap sama. Kebetulan aku content creator, ada beberapa yang aku upload, ada beberapa yang enggak. Yang enggak ke upload kan kalian nggak tahu apa yang terjadi. Bukan, Umi ngeliatnya gimana nih Umi? Sudah kan mau lah sampai Malaysia untuk bekerja juga gitu. Ya kita sih senang aja ya jiwa anak muda kayak gitu, kreatif kayak gitu. Bunda Vena juga bangga nih katanya sama Fuji. Maksudnya ngeliat kontennya tuh rame terus. Jadinya tuh menurut Bunda Vena tuh apa ya, Fuji tuh kreatif. Nah ngelihatnya gimana Umi? Ya, saya kenal juga sih sama Mbak Pena ya. Pernah ketemu di acara ulang tahun, pernah ketemu kemarin pernah kenal di ketemu di TV juga. Ya, dia saya lihat orangnya baik, mendukung anak juga. Oh, lagi dan lagi Fuji dikejar-kejar, teman-teman. Dikejar-kejar dengan pertanyaan, bener gak sih ada rencana menikah dengan seorang Verrel Bramasta? Gak ada jawaban spesifik iya atau enggak, cuma di situ Fuji mengatakan ya seperti biasanya, mengikuti alurnya saja. Toh di luar sana orang-orang, meskipun kita selama ini tahu bagaimana dekatnya Fuji dengan Verrel ketika ada di layar gitu ya, kita kan juga tidak tahu kebenarannya. Mungkin juga ada beberapa hal yang tidak di-share Fuji di sosial medianya yang ya kalian nggak tahu gitu loh. Dan itu tadi ada juga respon dari ibunya Fuji menanggapi kedekatan Fuji dengan Verrel Bramasta. Gimana teman-teman? Kalau kalian setuju nggak sih dengan adanya kedekatan Fuji dengan Verrel ini? Atau jangan-jangan kalian lebih setuju nih kalau Fuji dekat dengan seorang pemuda dari Malaysia kemarin? Oh, kalau tadi dari ibunya Fuji gitu ya, sekarang dari adiknya Verrel yang memberikan komentar mengenai hubungan antara kakaknya dengan Fuji. Fuji yakin kita semua kenal ya, Iya. maksudnya udah kenal lama juga. Tapi kalau untuk hubungan serius sih mungkin tanya langsung aja. Soalnya kan aku udah lama gak ketemu Kak Verrel juga kan. Dia tinggalnya di Sentul, aku di Jakarta. Tapi gimana pun ke depannya aku selalu support lah. Kita kenal lama sama Fuji. Iya, dari dulu lah, dari awal dia terjun ke entertain gitu. Sama Kak Verrel kita juga udah kayak temenan lah semuanya. Tapi kalau sekarang kayak gimana ya nggak tahu ya. Kalau untuk Kak Verrel sih yang penting dia happy aja sih sama cocok gitu ya. Dan soalnya kan dapetin hati Kak Verrel kan harus perempuan yang bisa cocok sama dia, bisa ngimbangin lah itu ya kayak gitu. Dalam ngimbangin tuh bukan cuma secara ekonomi ya, tapi secara pikiran tuh penting juga. Tuh, itu pernyataan dari adiknya Verrel yang memberikan komentar dengan adanya kedekatan Fuji dengan Verrel. Ternyata memang dia mengakui kalau sudah lama kenal dengan Fuji, cuma memang sudah lama juga tidak bertemu seperti itu. Ya, namanya dunia entertain ya teman-teman, pastilah sesekali 2 kali pernah ketemu seperti itu. Ini bakal menarik sekali ya teman-teman kalau kita akan ikuti perkembangannya bagaimana nanti Fuji sama Verrel. Akankah memang benar ini berlanjut ke pelaminan atau sebatas teman kenalan aja gitu. Dan ulangi.
Nah teman-teman, gimana kira-kira respon kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Juju pamit undur diri. Sampai jumpa.